Baik, selamat siang kakak-kakak. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, masih tetap diberikan semangat untuk mengikuti sesi tatap maya yang ketiga di modul 2.1. Baik, untuk membuka kegiatan kita hari ini, apakah saya minta bantuan dari kakak-kakak untuk bisa membukanya dengan doa? Adakah yang bersedia memimpin doa untuk membuka kegiatan pada sesi tatap maya kita siang hari ini? Silakan kakak-kakak yang bersedia untuk memimpin doa. Mungkin Kak Olvin, Kak Natasha, atau Kak Jansihar, ataupun Kak Emma, disilahkan jika bersedia. Kak Olvin, bagaimana Kak Olvin? Apakah bisa membuka doa? Ya, boleh Kak. Ya, silakan Kak Olvin. Ya, baik teman-teman, sebelum kita memulaikan tatap maya kita saat ini, kita akan buka dengan doa dan izinkan saya untuk membawa doa sesuai dengan agama dan keyakinan saya, Kristen Protestan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu oleh karena penyertaan dan tuntunan-Mu sehingga kami boleh ada dalam satu ruang jimit. Kami bersyukur Bapa ketika kami boleh melihat masing-masing rekan kami dalam keadaan yang sehat, kuat dan diberkati oleh-Mu. Semua bukan karena kuat, gagah dan hebat kami, tetapi melainkan karena Engkau yang selalu memberkati, Engkau yang selalu mengasihi kami. Mengawali kegiatan kami di saat ini, kami hendak awali dengan doa. Dalam doa ini kami bermohon kiranya Tuhan Yesus memberkati pertemuan tatap maya kami, sehingga biarlah kiranya segala apa yang hendak kami bicarakan, apa yang hendak kami pelajari bersama, kami dapat mengerti dan kami dapat memberlakukan itu dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami sebagai seorang guru. Kami bermohon Engkau memberkati kakak fasilitator yang nantinya akan menuntun kami dalam kegiatan di siang hari ini. Berikan dia hikmat, kebijaksanaan, supaya dia benar-benar mampu mengarahkan kami semua. Ini doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Kak Olvin sudah membuka kegiatan kita pada siang hari ini dengan doa. Nah, baik, kakak-kakak, pada tatap maya ketiga kita hari ini pada modul 2.1 masih berkaitan dengan pembelajaran yang efektif. Kita akan mereview untuk tatap maya 1 dan 2 pada modul 2.1 berkaitan dengan penyajian tugas gerak. Oke, nah kakak-kakak, apakah masih ingat 9 aspek pembelajaran yang efektif dan 4 kriteria pengalaman belajar yang efektif? Mari kita coba. Kak Rizky, kalau tidak bisa bersuara, cukup di kolom chat Kak Rizky. Kak Rizky, ada 9 aspek dan 4 kriteria pengalaman belajar yang efektif. Kira-kira Kak Rizky, kalau yang ini, itu aspek apa Kak Rizky? Masih ingat? Silakan, Kak Rizky, boleh jawab langsung atau di kolom chat kalau terkendala suaranya masih faro, masih serak. Kak Rizky, ini aspek pembelajaran yang apa? Bagaimana Kak Rizky? Apakah bisa mendengar suara saya, Kak Rizky? Halo, cek. Kak Rizky masih bisa mendengar suara saya?
Halo, sepertinya ada terkendala cuaca. Baik, saya ke Kak Emma. Kak Emma sedang monitor, bisa mendengar suara saya, Kak Emma? Cek. Ya Kak, Oke, Kak Emma, ini aspek pembelajaran yang apa Kak Emma? Masih ingat? Salah satu aspek pembelajaran yang efektif yang ini kira-kira apa? Masih ingat? Apa kira-kira Kak Emma yang begini? Sorry, gini. Ya. Kira-kira itu apa ya? Mungkin kakak-kakak yang lain bisa membantu. Silakan langsung aktifkan mikrofonnya. Kak Carlos, Kak Jansihar. Pembelajaran. Bagaimana? Tujuan pembelajaran. Yang begini Kak Jansihar. Tangan saya. Oh, keterlibatan aktif. Oke, keterlibatan aktif siswa atau murid. Itu salah satu 9 dari 9 aspek pembelajaran yang efektif. Oke, sekali lagi, siapapun boleh menjawab ya. Siapa yang sudah ingat boleh langsung buka mikrofonnya, langsung bicarakan saja. Kalau begini apa? Ini gampang ini. Aspek apa ini, Kak? Aspek apa itu kira-kira? Kak Natasha, Kak Emma, Kak Carlos, Kak Olvin, Kak Rizky. Aspek apa gitu kira-kira? Begini. Itu aspek apa? Nih, gambarannya. Kira-kira aspek apa itu? Kak Carlos, Kak Janjihar, mungkin masih ingat? Kak Olvin, Kak Natasha. pembelajaran berdiferensiasi. Ya, betul. Pembelajaran berdiferensiasi. Oke, sekali lagi. Kalau yang begini, aspek apa? Aspek apa kira-kira? Adanya pemprogresan dan pentahapan. Ya, adanya pemrogresan dan pentahapan. Ada progres dan ada penahapan kontennya. Oke. Nah, sekarang kita coba beralih ke, kalau tadi aspek-aspeknya, sekarang kriteria pengalaman belajarnya. Oke, kalau yang begini, nih, itu kriteria yang bagaimana? Ini, itu kriteria yang apa? Kriteria apa, kakak-kakak? Ini lagi, ini kriteria yang begini, begini. Oke, silakan. Siapa yang masih ingat? Oke, Berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. oke, betul sekali Kak Jansihan. Berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Oke, kita coba satu lagi. Begini, lurus ke depan, tangan saya. Kemudian
Lurus ke depan. Itu kriteria apa? Silakan, kakak-kakak. Adakah masih ingat? Kalau begini kan tujuan, kalau rapat, lancip. Kalau lurus ke depan nih, lurus dengan ini kriteria apa? Apa, kakak-kakak? Begini, lurus. Bukan lancip ya, lurus. Lurus ke depan. Apa kira-kira? Kak Carlos, Kak Jensiar, Kak Natasha, Kak Emma, Alvin, Kak Rizky. Kak Rizky bisa di kolom chat ya kalau terkendala suaranya. Sekali lagi, lurus. Apa kira-kira kakak-kakak? Sesuai dengan level pengalaman peserta didik. Sesuai dengan level pengalaman peserta didik. Ya, betul sekali, Kak Jansihar. Nah, itu tadi merupakan aspek dan kriteria pembelajaran PJOK yang efektif, kakak-kakak. Oke, sebentar untuk saya. Baik. Nah, kakak-kakak perlu diingat 9 dan 4 kriteria beserta aspek pembelajaran efektif tadi sebisa mungkin kita pegang terus dan kita laksanakan dalam setiap pertemuan pembelajaran PJOK. Harapannya jika kita sudah menerapkan ke-9 aspek dan 4 kriteria itu kita perhatikan, tentu kita diharapkan menjadi guru PJOK yang mampu menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Salah satunya dengan memperhatikan 9 aspek dan 4 kriteria pengalaman belajar yang berpusat pembelajar PJOK yang efektif itu tadi. Nah, kakak-kakak, kembali saya ingatkan untuk kakak-kakak yang sudah hadir di room, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang, masih ada 3 yang belum bergabung. Masih ada Kak Romal, Kak Farliandi, dan Kak Topan. Kakak yang sudah bergabung, jika sudah mengisi apa, saya ingatkan untuk segera mengisi link yang sudah dibagikan di grup kelas ya. Link biodata peserta untuk PKG PJOK ini. Jika diminta itu, kalau kakak bingung untuk mengisi kelas, kelas kita adalah Minahasa yang 001. Dan lain-lainnya silakan menyesuaikan dengan biodata kakak-kakak semua. Nah, saya kembali mengingatkan untuk penugasan video, di sini baru Kak Natasha yang sudah mengupload modul dan link videonya. Kemudian ada Kak Emma sudah mengupload modul ajarnya, tetapi link video pembelajarannya belum. Jadi tolong ditambahkan Kak Emma nanti link YouTube video Sudah, belajar. Kak. Di mana Kak Emma? Sudah diupload Modulnya? dengan link YouTube-nya. Link YouTube-nya di komentar atau di modul? Di modul situ, Kak. Yang di web apa? Di sebelah modulnya kan ada sebelahnya. Ya. Kalau di modulnya tidak ada Kak Emma. Yang masuk ke saya hanya modulnya. Kak Emma tambahkan linknya di kolom komentar di bawahnya waktu upload penugasan. Iya, di sebelahnya itu saya langsung upload juga sama-sama dengan modul, Kak. Oh.
Waktu saya di perkemahan saya upload ya, kalau nggak salah hari Minggu atau Senin. Oh, baik-baik. Tapi di sini yang masuk hanya modulnya KMA, jadi boleh minta bantuannya untuk kirim linknya di kolom komentar Ya Kak. di 21B1 KMA. Di modul 2.1B1. Oke, baik. Selain Kak Natasha dan Kak Emma, Kak Jansihar sudah. Oke, ini dan yang lainnya belum. Ya, diharapkan kakak-kakak yang belum mengupload penugasan video di modul 21B1 untuk segera menguploadnya, karena itu juga selain dalam penilaian LMS akan kita gunakan di pertemuan tatap muka pertama. Nanti kita perlukan video pembelajaran yang kakak-kakak sudah buat. Dan nanti mohon disiapkan file video tersebut baik di HP maupun di laptop. Kalau bisa di laptop supaya lebih leluasa. Pada saat tatap muka nanti file videonya usahakan ada. Kalau misalnya takut terkendala sinyal, bisa disiapkan file videonya selain di YouTube. Oke, itu saja untuk mengingatkan penugasan untuk modul 21B1. Nah, baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, nah ini kakak-kakak, salam dan bahagia untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai di hati. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kembali mengingatkan untuk kesepakatan kita bersama, yaitu menyalakan kamera jika sangat diharapkan untuk menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon jika sedang tidak berbicara, tapi sebaliknya jika diminta untuk berbicara, silakan mengaktifkan mikrofonnya. Kemudian hadir seutuhnya, karena kegiatan kita ini diharapkan untuk keterlibatan aktif semua peserta dan juga menghargai waktu bersama. Terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah join tepat pada waktunya sehingga kegiatan kita bisa dimulai. Kemudian memaksimalkan fitur chat jika diminta untuk menuangkan pendapat di kolom chat, mohon dimaksimalkan karena itu juga terrecord dalam pelaporannya. Kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, kakak-kakak, kita di modul 2.1 itu masih membahas tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Dalam pembelajaran 1 dan 2, tatap maya 2 hari yang lalu kita lakukan di hari Rabu dan Kamis, yaitu berkaitan dengan konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Tujuan dalam sesi ini, kakak-kakak akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman yang sudah kakak-kakak lakukan atau temuan kakak-kakak dari hasil diskusi dengan kelompoknya. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Nah, ini agenda kita pada hari ini, yaitu kita akan berburu referensi penyajian tugas gerak. Jika kita sudah diberikan judul berburu, artinya kakak-kakak akan mencari referensi sebanyak mungkin, baik itu dari pengalaman atau hasil diskusi dari kakak-kakak nanti di breakout room. Kemudian kita akan berbagi referensi. Jadi referensi yang kakak-kakak dapatkan akan dibagikan di main room nantinya dalam kegiatan presentasi. Dan yang terakhir adalah refleksi. Mudah-mudahan kakak-kakak yang belum hadir untuk bisa segera join dan mohon bantuan dari kakak-kakak sekalian untuk bisa saling menghubungi kakak-kakak yang belum join, 3 orang yang
yaitu Kak Topan, Kak Romal, dan Kak Farliandi. Mohon kerjasamanya untuk bisa segera join. Baik, kita sudah mereview tadi untuk aspek dan kriteria pengalaman belajar yang efektif. Ada 9 kakak-kakak. 9-9-nya itu sebisa mungkin kita kalau bisa dihafalkan, tetapi tidak cukup dengan dihafal, tetapi kita perlu memperhatikan betul-betul 9 aspek itu diantaranya ada tujuan pembelajaran. Tentu kita saat mengajar pasti ada tujuan pembelajaran. Kita tidak berharap kita sebagai guru pagi hari sebelum mengajar kita tidak tahu akan mengejar apa. Itu mudah-mudahan tidak terjadi. Lalu keterlibatan aktif siswa itu menjadi syarat mutlak untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Kita dituntut untuk bisa menghadirkan pembelajaran yang bisa menarik keterlibatan aktif dari peserta didik. Nah, kemudian pengajaran berdiferensiasi, yaitu dengan memperhatikan segala kebutuhan yang peserta didik miliki. Ada siswanya yang obesitas, ada yang kemampuan geraknya yang sangat mahir, ada yang masih pemula, dan hal-hal itu perlu kita perhatikan sebelum kita memberikan atau menyajikan penugasan gerak pada peserta didik. Kemudian ada pemrogresan dan pentahapan konten. Di situ kita harus melihat bagaimana kita memberikan penahapan konten itu dimulai dari yang mudah dulu ke yang medium lalu ke yang expert. Kemudian penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Sebisa mungkin sebelum kita menyuruh anak-anak melakukan sebuah tugas gerak, kita perlu menjelaskannya dengan baik dan juga sebisa mungkin mendemonstrasikan bagaimana caranya, apakah menggunakan video pembelajaran atau mendemonstrasikan secara langsung melalui beberapa cara yang bisa kita lakukan. Kemudian aspek yang selanjutnya yang keenam yaitu umpan balik. Adanya umpan balik ini perlu karena kita supaya mengetahui sejauh mana siswa memahami, siswa mampu menangkap apa yang sudah kita berikan. Kemudian komunikasi efektif, ini kaitannya dengan penjelasan tadi, bagaimana kita mampu menjelaskan materi itu tidak terlalu panjang, tetapi juga bisa cepat dimengerti oleh siswa. Komunikasi efektif. Kemudian adanya penilaian dan evaluasi. Ini sangat wajib. Nah, setiap pembelajaran, baik bentuknya penilaian dan efektif, bentuk nilai-nilai itu sangat banyak. Nanti akan kita belajar di modul-modul selanjutnya tentang asesmen. Lalu, faktor keselamatan. Baik, sebentar. Nah, itu kakak-kakak. Kemudian yang terakhir adalah faktor keselamatan. Ini yang sangat perlu kita perhatikan. Nah, kemudian setelah kita memperhatikan aspek, ada yang namanya kriteria pengalaman belajar. Yang pertama, berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Jadi, sebisa mungkin kita perlu memperhatikan aktivitas yang kita berikan itu punya potensi untuk meningkatkan keterampilan geraknya. Tidak hanya cuma-cuma kita suruh bergerak. Kita perlu memperhatikan juga apa sih tujuannya kita menyuruh anak untuk lari, potensinya untuk apa. Kemudian aktivitas-aktivitas lain yang memiliki tujuan untuk meningkatkan keterampilan motorik siswa. Kemudian ada kriteria yang kedua yaitu memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Nah, dalam hal ini, apakah kita lebih banyak di kelas ataukah lebih banyak mengeksplor dengan kegiatan-kegiatan di luar kelas, itu sangat perlu diperhatikan. Harapannya tentu sebagai guru PJOK dan sesuai dengan paradigma pembelajaran PJOK, kita lebih banyak di luar kelas untuk melakukan aktivitas-aktivitas fisik. Selanjutnya, untuk kriteria yang ketiga, sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Dalam hal ini, kita berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu yang keempat, berpotensi mengintegrasikan tujuan pendidikan, ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Tentu kakak-kakak sudah khatam untuk hal ini. PJOK itu tidak hanya
gerak-gerak saja, tetapi 3 aspek secara holistik itu kita perlu rangkul dan perlu kita penuhi untuk kebutuhan perkembangan peserta didik. Oke, baik. Kakak-kakak, selanjutnya kita akan berburu referensi penyajian tugas geraknya. Kakak-kakak, kembali saya ingatkan, nantinya kakak-kakak akan membuat seperti kemarin. Kalau kemarin itu pembahasannya berkaitan dengan masing-masing bahasan tiap kelompok itu berbeda. Ada yang membahas perhatian peserta didik, kemudian penahapan konten, dan juga cue atau isyarat pembelajaran. Nah, dalam hal ini nanti setiap kelompok akan mencari referensi masing-masing bagaimana kita mencari strategi gerak apa yang bisa kita berikan dalam pembelajaran. Sangat diharapkan kakak-kakak untuk mencurahkan sepenuhnya ide-ide maupun kreativitas dari kakak-kakak. Kita akan bekerja di Google Doc, nanti setiap kelompok akan mengakses satu link Google Doc dan mengerjakannya sesuai dengan lembar kelompoknya masing-masing, seperti kemarin. Nah, tiap kelompok diminta untuk berburu dan mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Kemudian kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja 40 menit. Nanti waktu menyesuaikan. Jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali lagi ke main room. Nah, itu. Baik, saya akan membagikan untuk link Google Doc. Silakan kakak-kakak mengaksesnya. Semuanya bisa mengakses, tapi mungkin nanti perwakilan untuk setiap kelompoknya satu orang yang mengetik atau bagaimana, semuanya bisa mengakses. Lebih efisiennya seperti apa, terserah kakak-kakak dalam kelompok nanti untuk bekerjanya. Nah, saya sudah mengirimkan link Google Doc di kolom chat. Kakak-kakak silahkan untuk mengaksesnya dari sekarang sambil saya menyiapkan breakout room. Dan silahkan, tapi sebelumnya saya menjelaskan dulu untuk penugasan saat ini. Nah, ini kakak-kakak akan mengisi Google Doc ini nantinya. Kalau kelompok 1 berarti di lembar yang atas. Ya, di sini berbagi referensi, tugasnya setiap kelompok sama, tapi referensi yang didapatkan tentu akan berbeda-beda. Kelompok 1 contohnya di sini. Nama anggotanya siapa saja nanti dituliskan. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama tadi mendapatkan perhatian peserta didik. Nah, kita ambil contoh di sini, menetapkan tanda. Kalau kakak sudah membaca modulnya, untuk mendapatkan perhatian peserta didik itu ada beberapa cara dan berbagai permasalahan. Salah satunya dengan menetapkan tanda. Bagaimana cara menetapkan tanda atau prosedur untuk mendapatkan perhatian peserta didik? Silakan tulis sebanyak kakak dapatkan di referensi. Boleh 5 atau 10, terserah. Kemudian, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Bagaimana caranya mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran? Contohnya kalau lingkungannya ramai, di pinggir jalan, atau lingkungannya dalam keadaan hujan, lapangannya becek, bagaimana cara mengatasi hal itu untuk tetap melakukan pembelajaran PJOK yang efektif. Kemudian di sini, peserta didik mendengar dan melihat, memastikan peserta didik. Bagaimana caranya kita memastikan peserta didik bisa mendengar dan melihat kita? Lalu, bagaimana caranya menggunakan waktu yang efisien dalam pembelajaran? Silakan dari A, B, C, D ini poin dalam kaitannya mendapatkan perhatian dari peserta didik. Silakan kakak-kakak mencari referensinya dari berbagai sumber. Sumber utamanya yaitu modul, tapi boleh juga dari Google ataupun AI, ChatGPT, dan lain-lain. Diperbolehkan, silakan. Kemudian bahasan kedua, setiap kelompok nanti sama. Di sini menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Maksudnya, saya ambil contoh di sini,
keterampilan gerak yang diajarkan apa kira-kira? Contohnya passing bawah bola voli. Silakan tulis nanti. Saya ambil contoh passing bawah bola voli. Nah, urutan pengajaran yang dilakukan ini bukan langkah-langkah pembelajaran ya kakak-kakak, tapi urutan yang akan diajarkan untuk mengajarkan passing bawah. Hari kemarin sudah kita bahas. Kalau kakak masih mendengarnya dengan baik, itu tentu masih mengingatnya. Jadi bukan langkah-langkah pembelajaran di sini, tapi urutan pengajaran yang dilakukan. Kalau langkah-langkah pembelajaran kan siswa melakukan pemanasan, kemudian siswa lari, kemudian siswa mengambil bola, melakukan passing bawah. Tapi di sini bukan itu yang dimaksud. Ini yang dimaksud adalah urutan pengajarannya, penahapan kontennya. Kira-kira kalau untuk melakukan passing bawah bola voli, kita perlu mengajarkan apa dulu, terus setelah itu apa, setelah itu apa, setelah itu apa. Oke, gitu ya kakak-kakak. Nah, itu untuk penahapan konten. Selanjutnya yang bahasan ketiga, nanti setiap kelompok akan isyarat atau cue. Sama seperti tadi, saya ambil contoh passing bawah bola voli. Ini silakan diganti nanti untuk kelompok satu ya. Passing bawah bola voli, contoh. Nah, isyarat cue yang bisa digunakan bagaimana? Cue atau isyarat itu seperti apa? Silakan kakak-kakak buka lagi apa itu isyarat atau cue, apa yang bisa digunakan, isyarat bagaimana yang bisa digunakan untuk mengajarkan passing bawah. Tentu di sini isyarat verbal yang diharapkan. Bagaimana kita mau memberikan cue untuk mengajarkan passing bawah ini? Cue itu singkat, padat, akurat, jelas. Kalau tidak pakai cue, kita akan menjelaskannya seperti ini. Oke anak-anak, pegang bolanya silakan. Bolanya usahakan stabil, kemudian tangannya lurus ke depan dengan menggunakan kuda-kuda yang baik. Kalian harus tetap fokus untuk melakukan passing bawah dan usahakan pantulan bolanya ke atas lebih dari 2 meter dan lain-lain. Itu terlalu panjang itu tidak menggunakan cue. Bagaimana caranya kita menggunakan cue untuk mengajarkan atau isyarat tadi untuk mengajarkan passing bawah bola voli. Jadi seperti itu kakak. Untuk keterampilan geraknya sesuaikan saja, sesuai diskusi kelompok masing-masing. Kira-kira apa? Tidak harus passing bawah bola voli. Boleh juga berbeda. Tidak hanya satu, boleh. Tidak hanya satu. Kalau di sini kan ini ada 2. Boleh 3, boleh 4. Jadi misalnya di sini passing bawah bola voli, kalau yang kedua ini dribble bola basket, boleh kakak-kakak. Silakan untuk mencari referensi sebanyak mungkin sesuai dengan inspirasi dan ide kreatif masing-masing. Oke, berkaitan dengan tugas, ada yang ditanyakan kakak-kakak sebelum kita ke breakout room? Silakan jika ingin ada yang ditanyakan. Kembali saya mengingatkan, untuk diskusi nanti usahakan kakak-kakak bisa mengaktifkan kamera dan mikrofonnya, supaya saling ada interaksi. Bukan kerja sendiri-sendiri, melalui perangkat laptop masing-masing, tidak ada suara sama sekali. Itu tidak diharapkan seperti itu kakak-kakak. Diskusi yang diharapkan itu adanya interaksi, saut-sautan, perdebatan bila perlu. Kalau ada perbedaan pendapat, tapi sikap terbuka itu sangat diharapkan, saling menerima masukan. Jadi itu kakak-kakak, saya berharap sekali lagi dalam diskusi nanti di breakout room masing-masing, bukan diskusi yang pasif, tetapi usahakan ada komunikasi. Jika memungkinkan, kakak-kakak bisa share screen di breakout room masing-masing, supaya langsung ada interaksinya. Kalau misalnya Kak Natasha sambil mengetik, anggota kelompoknya bisa langsung lihat di situ. Kalau ada masukan bisa langsung bicara. Bukan bekerja, cari referensi masing-masing, hening, lalu kirim langsung WA, copy. Tidak seperti itu yang diharapkan kakak. Mohon kerjasamanya, mohon kesediaannya untuk melakukan diskusi yang efektif dan aktif. Oke. Begitu kakak-kakak. Ada yang ditanyakan untuk masalah penugasan di breakout room nanti? Silakan untuk mencoba mengakses Google Doc-nya dari sekarang. Saya akan bagikan juga di grup, di WA group. Barangkali membutuhkan di WA group, silakan. Oke, itu kakak-kakak silakan diakses untuk Google Doc-nya. Ada juga di kolom chat sambil saya menyiapkan untuk breakout room-nya.
Jika ada yang bertanya, silahkan langsung aktifkan mikrofonnya. Karena ini ada 3 bahasan, jadi saya akan bagi menjadi 3 kelompok untuk mendapatkan referensi yang banyak tentunya. Oke, di sini Kak Rommel sudah ada. Tinggal Kak Topan ya, belum ada. Silakan, mohon bantuan kakak-kakak yang bisa menghubungi Kak Topan untuk segera join. Oke, 3. Kak Topan dan Kak Farliandi yang belum ada. Oke, kakak-kakak, silakan bekerja di misal kelompok 1 nanti di lembar yang pertama, nanti lembar berikutnya di bagian yang berikutnya itu kelompok 2, silakan menuliskan anggotanya tetap di link yang sama. Kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 ada Kak Jansihar, Kak Natasha, dan Kak Olvin. Kelompok 2 ada Kak Carlos dan Kak Romel. Kelompok 3 ada Kak Emma dan Kak Rizky. Ya, kelompok 1 tetap di main room nanti. Kelompok 2 silakan menuju breakout room-nya masing-masing. Kelompok 2 dan 3 silakan menuju breakout room-nya masing-masing. Waktunya berjalan dari sekarang nanti setelah saya bagikan. Oke, silakan kakak-kakak kelompok 2 dan 3 menuju breakout room-nya masing-masing. Untuk kelompok 1 tetap di main room. Silakan langsung melakukan diskusinya. Untuk Kak Olvin, Kak Natasha, dan Kak Jansihar tetap di main room. Silakan, kakak-kakak. Untuk Kak Emma dan Kak Carlos, bisa langsung menuju breakout room-nya. Oke, untuk kelompok 1, dipersilakan untuk langsung memulainya. Kak Jansihar, Kak Natasha, dan Kak Olvin. Silakan untuk langsung memulai diskusinya. Kak Alvin, siapa yang mau ketik itu apa? Kita kok cuma buka pakai handphone. Ya, oke. Kita cuma buka pakai handphone kok ini. Oh, iya tunggu dah. Kita ada pakai laptop no ini memang baru kita duduk lagi. Mata tak mau coba ketik Jono Kang. Gimana ya? Mana? Nama anggota siapa-siapa kok teh? Kita berdua dan Kak Jansihar. Kak Alvin Pevam apa? Salea. Kak Jansihar atau Kak Carlos orang? Tahu. Jansihar. Oh, Jansihar. Ya. Soalnya ada 2 laki-laki. Kalau Kak Emma kita tahu nggak sama-sama. Jansihar kelompok 2 tuh orang. Kak Jansihar Pevam apa? Kelompok 2 atau 1? 1 kok teh Kang. 1. 1. Alah. Ya wo. Ya seperti ini seperti nanti jurang edit. Imut-imutnya kok. Jadi Ya sudah fokus baru mana pulang sekolah kok ini jadi sudah. pas no itu lagi lobet-lobetnya pasti. Iya lobet. Tulis jo nama dang nggak usah pakai fam. Iyo. Nah baru ini
apa yang terang mau bahas ini? Mendapatkan perhatian dari peserta didik. Apa DP? Apa ini maksudnya? Modul ini. Iya, sekarang ini modul itu. Kita coba cari di apa aja? Google. Takut pe laptop kancing-kancing kalau aja saya hubung di internet. Tunggu coba temu lihat. Laptop dari kuliah tuh jadi so load. Ampun, apa ini? Tunggu nih. Cuma cari-carinya. Mendapatkan perhatian dari peserta didik. Anjing. Aktif dia tuh kamera, busuk juga. Apa modul berapa kah tuh ini? Dua lebih sih. Dua satu C1 bukan? Itu sih tugas. Aduh, susah lagi ini. Sambil makan deh. Lapar belum main dulu. Iya, enggak apa-apa. Seenaknya aja. Lu lalut sekali kok tapi laptop no. Kalau kita laptop belum terlalu lalut nih jaringan tuh yang dari kemarin tuh apa gimana tuh? Kenapa kita loading terus? Itu di video pembelajaran nggak selesai upload. Aduh, mesti upload jadi wifi sekolah kok. Lalut sekali. Kasiang orang ke sekolah nggak ada wifi. Aduh. Waktu orang panen hasil lah bikin pangoni pe sekolah no. Enak kalau di sekolah ada wifi ngoni pe sekolah. Yang angkatan 8. Jadi orang modul berapa kah tuh ini? Modul dua satu C1. Lagi kita belum boleh muter terus, kita belum bikin tugas no. Dua. Dan sihar dang. Laptop aman. .1 Kang ini atau 2.1. Halo, cek. Kak Jen sihar pe laptop Gimana? aman tuh laptop. Mau baca di apa? Sama. So laptop lama. Iya, 2.1 dari kuliah. C1 Kang. Kita tuh satu refleks. Kalau 2.1 B2 kita belum buka. Karena belum sampai situ kita. Atau karena kita coba tes. So Apa nih materi ini? Penyajian tugas gerak atau Tadi Hah? iya penyajian tugas gerak. Berbagi referensi. Oke. Orang mau jawab?
Iya, ini Mana DP? mendekati peserta didik. Misalnya seperti apa? DP prosedur. Coba lihat. Coba mau cari referensi dulu. Kalau telepon laptop. Jam 3. Mendapatkan perhatian peserta didik. Modul. Ini yang 27 tuh. Iya. Oh, ya, sudah ada ini terbuka. Dan 20.000. Menetapkan tanda dan prosedur. Baru mengatasi pembelajaran. oh, maksudnya ini menetapkan tanda dan prosedur. Contoh isi apa tuh di bulat-bulat itu? Seperti apa nih orang tanda dan prosedur mungkin. Oh, Kayak ini. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Misalnya kalau tadi bilang Mbak Uja, apa tuh orang mau solusi apa? Oh, nanti orang lihat dari yang penjelasan di modul, Dang. Misalnya menetapkan tanda prosedur. Apa yang dimaksud dengan tanda di sini? Orang ambil di garis-garis besar. Iya, DP garis besar gitu. Oh, Itu memastikan tadi mendengar dan ini penggunaan konten tulis dirang DP tanda-tanda. DP tanda. Menetapkan tanda dan prosedur. Iya. Tandanya itu menggunakan komunikasi verbal atau non-verbal. Komunikasi verbal atau non-verbal. Oke. Oh, Cuman atau tulis begini dulu. Satu, ini enggak, baking jadi 2 dulu. Oh iya. Baking komunikasi verbal, titik 2. Komunikasi verbal, titik 2. Dengan menghitung 1 sampai 3 atau berteriak mulai. Atau boleh jono komunikasi verbal misalnya dengan menghitung 1 sampai 3 atau berteriak mulai. Udah. Baru yang kedua komunikasi nonverbal. Verbal Dengan menggunakan dengan tepuk tangan, dengan tepuk tangan, mengangkat tangan, atau dengan peluit. Dengan peluit. Iya, udah. Nih, coba tamu baca ini kongoni dengar nih, boleh ndak mau tambahkan di bawah, ndak usah pakai DP poin ketiga dong atau DP bulat-bulat. Tanda-tanda ini digunakan untuk mengumpulkan peserta didik, memulai dan menghentikan aktivitas serta pengorganisasian kelas lainnya.
Semua tanda ini penting untuk meminta perhatian peserta didik. Tulis itu sudah Jo. Terlalu panjang sih. Sudah Jo Kang, itu Jo berarti. Ah, Komunikasi verbal dan non verbal. iya. Habis itu yang DP prosedur lagi mau tulis Kang. Iya. Atau tunggu. Selanjutnya bagaimana Bapak Ibu? Sudah setelah itu DP prosedur atau Itu bisa boleh itu lanjut sudah deh yang itu? Sudah Jo, itu Iya. dua Jo. Sudah. Itu sudah DP, itu 2 aja. DP selanjutnya apa tuh pertanyaan? Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Ya ampun. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Iya. contohnya gangguan cuaca, kemudian pembelajaran dialihkan ke ruang kelas begitu. Iya, Kang. Mau tulis Bisa. gangguan. Salah. Gangguan cuaca. Apa kata tulis? Mengarahkan Pembelajaran. peserta didik Mengarahkan didik ke ruang kelas untuk melanjutkan pembelajaran. pembelajaran. Apa lagi Kang? Kira-kira waktu faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Apalagi, Kang? Faktor apa dong? Fasilitas. Fasilitas boleh loh. Aduh, so gatal-gatal badan. Ini kita mau baca marke panjang. Bagaimana mau singkat ya? Coba dengar. Bagi Bapak Ibu yang mengajar di kelas-kelas bawah, barangkali sangat paham ketika justru harus bersaing dengan objek-objek yang ada di tangan peserta didik. Bisa jadi bagi peserta didik seperti ini: berbagi bola, tali, pemukul, roket, dan peralatan lainnya adalah sesuatu yang baru, dan mereka lebih tertarik untuk mengeksplorasinya ketimbang memperhatikan Bapak Ibu. Masalah ini dapat diatasi dengan meminta mereka melakukan sesuatu dengan objek tersebut. Berarti guru meminta siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan objek itu. Tetapi anak lebih suka mau mengeksplorasi daripada mau perhatikan. Masalah itu dapat diatasi dengan meminta anak melakukan sesuatu dengan objek tersebut. Marte bingung Kang, mesti kalimatkan bagaimana itu terlalu panjang. Apa sih panjang. Peserta didik Lain Jo. itu dia memastikan peserta didik mendengar. Itu Iya, Kang. ada di itu DP materi itu yang kita bilang tadi itu mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Apa lagi? Atau peserta didik dapat diminta istirahat antar aktivitas dan menjauhi objek tersebut. Lain dengan peserta didik yang sudah remaja atau dewasa awal. Bapak Ibu barangkali akan lebih meminta perhatian mereka. Jika ada yang mengganggu perhatian, Bapak Ibu dapat meminta peserta didik
mengabaikan gangguan tersebut. Berarti poin kedua cuma meminta peserta didik mengabaikan gangguan yang ada. Misalnya sementara Oh, hujan atau sementara ada ketok-ketok halus atau apa yang bikin ribut. Untuk mengatasi itu, guru dapat meminta peserta didik mengabaikan gangguan tersebut. Cuma bahasanya, cuma kata-kata dong. Itu DP poin kedua yang di apa tadi? Gangguan cuaca. Kalau gangguan apa keributan atau apa DP bahasa tadi tahu. iya Kak, gangguan kebisingan. Oh iya kebisingan. Makanya Iya. sih kalau enggak membuat suasana menjadi kondusif dengan cara menertibkan siswa yang mengganggu proses pembelajaran. Atau bagaimana? Boleh juga. Boleh no, tambah aja no. Apa Kak Jen sih hari bilang tadi? Itu yang di Mem- mana? Poin Masih yang di kedua. faktor Oh, lingkungan. Yang dari Kak Olvin bilang itu tadi kan panjang sekali tuh. Atau begitu DP masalah itu kan bagaimana Kak? Yang Kak Olvin iya. Kalau ada DP teman baganggu, cuma bilang no, nggak usah hirapan jatuh teman itu. Biasa kan begitu, biarkan jo dia. Iya, tetap Gangguan fokus. apa dang itu? Iyo, biasa kan orang begitu. Kalau ada teman yang biarkan jo ke sana ke dia. Gangguan teman. Gangguan sesama peserta didik. Hah? Atau apa? Gangguan fokus. Iya Kang. Gangguan apa kak itu? Nggak terfikirkan. Gangguan biar suku bisingan Jo. boleh gitu berlanjut. Boleh lah. Lanjut. Selanjutnya memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Bagaimana tuh orang pastikan orang mendengar dengan fluid Kan dengan orang ya ampun laptop lah. gimana strategi? Terus dia kan peserta didik mendengar dan melihat. Oh, ini. Bagaimana strategi mendapatkan perhatian mereka? Salah satunya adalah Bapak Ibu jangan sampai meminta perhatian mereka di area yang luas. Hah? Gimana di bahasa? Jangan sampai Oh, misalnya meminta di lapangan yang luas begitu kontorang mau suruh dengar pada orang atau bagaimana? Mungkin ada di Kita tempat itu tertentu. membuat barisan dengan model lingkaran. Oh iya baris. Oh iya. Berarti supaya memastikan peserta didik mendengar dan melihat, Supaya ada orang perhatian cuma 4 orang. mengatur strategi. Hah? Atau apa? Mengatur strategi seperti apa? Membuat strategi supaya peserta pembelajaran didik tetap ada di menyenangkan. kelompok yang kecil atau supaya orang yang tidak terlalu menyebar yang tidak terlalu besar tuh orang kalau bikin lingkaran dan yang tidak terlalu lingkaran yang besar, lingkaran yang kecil. Mari coba bagaimana Kak Jensi masih bahasa tuh dia. Mendengar dan melihat. Mungkin orang bikin Bagaimana pembelajaran guru pembelajaran yang menyenangkan bagi orang sama main games. Pastikan semua orang suka mau ikut atau suka mau dengar. Mari kata-kata tulis itu no bingung juga mau kasih bahasa bagaimana mau bahasakan. Terus atau membuat pembelajaran yang menyenangkan saja. Nah, boleh begitu.
Iya kan? Melalui games tambah melalui Iya games. iya membuat Dengar pembelajaran. ya, kita mau baca terus. Dalam kondisi kalau rupa tuh tadi dang, orang mau bermain dalam kondisi di mana bapak ibu harus meminta perhatian mereka pada saat mereka menyebar di area yang luas. Jadi kalau ada games di area yang luas, maka pastikan semua dapat mendengar dengan jelas materi yang hendak disampaikan. Singkat, disampaikan Ketua. singkat. Berarti apa ya? Iya, pakai Itu ya? tua no. Pakai Berarti tua. orang mesti dapat suara guru harus dapat menjangkau harus Oh. dapat dijangkau peserta didik. Lah gitu. Berarti tuh ini membuat ini hapus. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Poin pertama, suara guru harus dapat dijangkau peserta didik. Oh iya. Berarti suara guru harus bisa Oleh peserta didik dan dapat didengar dengan jelas. dengan jelas. Don. Itu nak usah pakai poin-poin Jo. Sesambung bikin satu paragraf dan atau satu kalimat. Iya, satu kalimat. Ayo. Oh, membuat barisan dengan model lingkaran dan suara guru harus bisa pakai dan. No? Ini ada lingkaran Jo biar jutek itu di satu poin pertama, poin DPK 2, suara guru harus dapat bilang harus bisa dijangkau oleh peserta didik dan dapat didengar dengan jelas. Mar ada pali gitu jatuh tulis tuh. Dapat didengar dengan jelas. Tunggu. Sehingga perhatian mereka sesambung. Sehingga perhatian mereka secara penuh Ayo nih laptop ini dang. Aduh paling. dapat tertuju kepada guru. Oke. Para guru. Selain itu, memastikan peserta didik mendengar. Itu tadi mendengar toh. Iya. Sekarang melihat. Kalau melihat. Mas, ini kita mau baca dulu semua nih, cuma pendek kok nanti orang dengar sama-sama. Problem yang sering terjadi di luar ruangan adalah masalah penglihatan, khususnya karena sinar matahari. Bapak Ibu harus selalu memposisikan mereka membelakangi matahari. Dalam keadaan yang tidak memungkinkan, peserta didik bisa diminta berkumpul di tempat dengan bayangan pepohonan atau bangunan untuk melindungi dari pancaran sinar matahari. Bahasakan, Wak. Selain itu, membariskan siswa. Selain itu, bukan. DP bulatan ke selanjutnya Jo ini, jangan sesambung. Karena ini sepenglihatan tuh bukan pendengaran. Oh,
subulatan ketiga atau nomor 3. Nah, selain itu. Atau mau pakai selain itu atau? Nyandak pakai selain itu. Oh, oke. Untuk masalah penglihatan, Untuk masalah penglihatan. Penglihatan ketika pembelajaran di lapangan, lapangan anak-anak dapat diposisikan membelakangi matahari. anak-anak diposisikan Membelakangi matahari. Atau di tempat dengan bayangan pepohonan atau bangunan. Dalam tanda kurung di tempat yang teduh. Teduh tuh jadi bilang atau sombar. Iya, teduh. Kalau salah mau tulis sombar. Di tempat yang sombar. Teduh. Oke. Apa Le? Sudah? Baru waktu penggunaan waktu yang efisien. Aduh. So, terakhir ini atau ada nomor Ada lain lagi di ini, bawah? Ada di Masih ada, bawah Le? ini. Nomor 2, menetapkan konten aspek keterampilan gerak yang diajarkan. Misalnya, Berapa menit orang ini? Kayaknya nggak cukup waktu. misalnya kalau pasing bawah, dia cara urutan gerak Oh, urutan pengajaran yang orang mau lakukan, bukan orang orang mau pakai begitu, so orang nak ada gerakan, no, cuma verbal. Ini sih udah tulis keterampilan yang diajarkan. Itu so for yang itu lain. Kalau Itu bagaimana mau keterampilan buka mulut? Kalau apa verbal non verbal? Bagaimana? Atau kita Coba. Kak Jen Sihar, coba luruskan dulu nih pikiran. Aduh, tadi bukan dia bilang untuk pilih salah satu dah. Misalnya entah contoh bola voli. Oh, orang pilih kegiatan yang orang bikin di lapangan, Gang. Iya, pilih salah Iyo. satu bola voli atau apa. Oh ya sudah. Oke. Boleh. Saya lanjut kan dulu. DP pertama yang DP gangguan-gangguan, Kang, mengatasi gangguan. Yang penggunaan waktu yang efisien yang D belum tuh. Iya, penggunaan waktu. Menerapkan proses pembelajaran sesuai dengan RPP atau modul pembelajaran. Kan soal itu toh? Bukan yang di D itu, yang di D. Salah, Oh, ini lihat di mana itu? Kok bahas kita nggak dapat Google apa? Google dokumen. Menerapkan proses pembelajaran. Oh, tuh di chat, Kang. Iya. Pembelajaran sesuai dengan RPP atau modul pembelajaran. Ih, banyak Le ini. Sampai berapa slide? Oh, sekelompok lain. orang cuma ini, no. Baru apa lagi? Apa ini? Menyampaikan materi dengan apa? Lugas atau apa sih DP bahasa Indonesia? Dan tidak berbelit-belit.
Di sini cuma ada kok kata-katanya menjadi, jangan sampai dong kata-katanya menjadi terlalu boros dengan kalimat yang berbelit-belit. Berarti Iya, itu kan buang-buang waktu. penyampaian materi harus jelas, lugas, dan tidak berbelit-belit. Oh iya, berarti penyampaian materi apa kata Harus jelas, lugas, dan tidak berbelit-belit. jelas, tidak berbelit. Belit. Oke. Dalam tanda kurung, singkat, padat, jelas. Singkat, padat, jelas, terstruktur. Baru ini. Jadi cuma satu atau dua? Cuma dua Jo, tuh Kak Jan Siharda bilang deh itu tadi itu. No. Jadi mau pilih apa tuh orang? Satu Apa tuh tuh? cuma berarti. Itu apa ya? Pembelajaran tepat waktu boleh tuh. Tambah Juno. Oh, tadi kan udah bilang boleh sebanyak-banyaknya. Oh. Ini sudah di mana nang sekarang? Di dua atau masih di D tadi? Di D, tambah aja satu lagi tuh. Ah, di D. Oke. Apa? Memulai pembelajaran dengan tepat waktu. Oh iya, benar-benar. Memulai pembelajaran dengan tepat waktu. Ya, betul. Kalau kata orang nggak tepat waktu, molor no. Iya no. Oke, masih ada lagi yang D atau semua lanjut orang di menahapkan Boleh, Jo. konten dan aspek organisasi penugasan. Kak Jan Siharda Number buka modul. 1. Kita kok nggak bisa buka tapi laptop lalu Kalau di modul ini yang nomor 2 ada no, menahapkan Apa? konten dan aspek organisasi penugasan. Oh iya. Panjang sekali. Itu di modul 1. berapa? Itu Dua. di modul 2.1.b.2 nomor 3. Coba tata motor saya buka di sini. Aduh. Kalau di sini ada nomor 1, tugas gerak apa yang akan dilakukan. Kurang apa? Ini Oke. dia tuh. Hah? Yang kemarin yang ada bilang, orang kan ini tuh yang konten kemarin. Iya. Yang pasti itu udah bilang dan misalnya servis bawah. DP urutan pengajarannya bagaimana? Misalnya dimulai dari mana dulu? Misalnya melempar bola DP langkah-langkah dah. DP langkah-langkah. Langkah-langkah gerakan bukan langkah-langkah pembelajaran ya. Langkah pembelajaran mah langkah-langkah gerakan misalnya. Nah, itu Pasing atas bagaimana dulu? Nih SMP tuh kalau kita ngerti itu pasing-pasing itu. Kayak Jan Sihar tuh siapa tahu jago sekali voli tuh. Ini dia. Kalau tanda salah ini sepak Kak bola Natasha. aja, no? Ini kalau tanda salah sama dengan tuh Kak Natasha RPPH ER. Modul itu dang, ada tuh langkah 1 2 3 4, bagaimana tuh mau baking tuh silat kaki ditekuk atau diwagimanakan. Iya, begitu. Itu dia itu kasihan. Iya, maksudnya kan bukan langkah-langkah pembelajaran tuh, langkah-langkah gerakan. Iya. Langkah-langkah gerakan. Iyo. Coba Moni berdiskusi, kita mendengarkan dulu. Kak Jan Sihar, apa yang orang mau taruh sini DP keterampilan gerak? Kalau misalnya servis bawah bola voli itu, tulis juga servis bawah sini. Tulis juga dulu supaya nak melupa. Iyo, daripada pun dia tak hilang tiba-tiba.
Baru DP urutan pengajaran. Bikin juga servis bawah bola voli. Terus bawah bola. Kaki dibuka selebar bahu, kemudian tangan Iya bisa begitu tuh. Nah, kalau servis bawah rupa lalu kan bukan langsung di servis dia tuh. Bukan langsung ke servis bawah. Misalnya pengenalan bola dulu. Misalnya melempar bola ke atas melewati kepala begitu dah. Saya kira pengenalan bola ini bulat. melempar bola Ke atas melewati kepala. atas melewati kepala, diikuti dengan tangan, begitu Kang. Nah, kemudian setelah itu apa lagi? Lempar. Contoh lain, misalnya Pertama tuh bola dipegang dengan tangan kiri, kemudian melempar bola ke atas melewati kepala. itu langkah-langkah yang di dua itu di isyarat. Iya. Oke. Baru Misalnya yang kedua misalnya melakukan lempar tangkap bola. melakukan lempar tangkap bola secara berpasangan. cara berpasangan. Baru Kemudian yang ketiga, Maksudnya apa-apa ini? setelah itu baru lakukan servisnya. Iya. kemudian lakukan servis kemudian Melakukan servis bawah. servis bawah. Nah, baru sudah Kang, itu Kang. Iya. Satu Jo Kang, berarti servis bawah Jo. Satu tuh dua. Oli. Atau sepak bola atau servis. Volley servisnya dengan apa? Passing? Satu juga atau bagaimana? Boleh tuh tambah volley. Passing atau mesti apa lain? Mesti olahraga lain. Ada justru. Boleh justru kalau volley Jo nomor apa saja yang di volley itu. Blok passing bawah Jo. Atau mau bikin cuma satu kegiatan, kong tambah sepak bola begitu, atau cuma memang satu-satunya? Atau cuma satu Jo lanjut di luar. Jadi yang nomor sesuaikan dengan waktu. Kalau waktu masih panjang tambah, kalau waktu semeter. Langsung dulu di isyarat Kang berarti. Iyo. Isyarat keterampilan gerak yang diajarkan. Baru tadi apa kotek servis Kang? Servis toh? Kopi Jo. Terus coba kancing ini. HP. Baru tempel. Servis bawah. Nah, apa-apa itu tadi? Berarti tadi sama yang tadi bilang atau? Iya, yang rupa begitu dong. Misalnya bagaimana dari posisi kaki atau tangan yang begitu. Bola pertama, tulis dulu. Pertama bola dipegang dengan atau langsung bola. Kalau dia kidal dah. Berarti taruh kiri kanan. Taruh kiri kanan. Ada yang kidal, ada yang normal. Kidalnya itu normalnya maksudnya. Normal. Bola dipegang dengan tangan kiri. Kaki, posisi kaki, kemudian posisi kaki. Kemudian posisi kaki.
Atau bagaimana Kak Jasihar? Kaki kiri, Boleh. barang Baik. Lanjut. di depan, dan kaki kanan di belakang atau bagaimana? Coba kasih kata-kata dulu. Kemudian posisi kaki kiri. Udah sepas itu kaki. Misalnya satu di kaki kiri depan, satu kan di belakang. Baru betul astaga. Ternyata lalu ribet dan berbelit-belit. Jadi bagaimana? Kiri. Oh, kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang, begitu ya? Iya boleh. Eh, Ya peserta hapus semua itu. eh. Sudah hapus semua tadi. Ayo, Kak Janska mulai. Bagaimana tadi? Coba biar kita ketik. Kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Begitu. Dan Kaki kanan di belakang. Nah, itu Ya. sopos tangan dengan kaki baru lempar bola sama nih Kak Janska bilang tadi lempar bola. Lempar bola apa tadi? atau lambung kan lempar ya. Ayo, lambungkan bola di atas kepala atau bagaimana? Pastinya Ngoni dua yang tahu itu. Tuh. Kita yang tahu kok, Mas. Lambungkan bola atas kepala diikuti dengan pukulan. Itu yang digawas. Lempar dan lambungkan, jo pakai jo dua-dua. Yang penting Ngoni mampu menjelaskan. Saya nggak Ikuti dengan apa? Coba Kak Cynthia saya kata-kata. Habis itu tangan kanan pukul tuh bola begitu dan lebih bahasa mana? Oh, berarti lambungkan bola ke atas pakai tangan kiri berarti itu. Kalau ada yang kidal bagaimana? Sudah anggap Jo ini Jangan- kuat jangan. kanan. Bilang Jo dengan salah satu tangan. Oh, terserah no Kak tuh dia mau pilih tangan kiri atau tangan kanan. Tergantung kekuatan masing-masing. Kenyamanan. Iyo. Lambungkan bola ke atas kepala. Kemudian pukul bola menggunakan tangan yang dianggap kuat atau tangan yang biasa digunakan. Kemudian pukul bola dengan tangan yang dianggap kuat. Yang dirasa. Jangan dianggap. Kuat. Iya. Aduh hujan deras di sini Hah? Tondano Hujan. Enggak sih Tondano ini. Udah dapat dengar itu suara? Ada. Ada. Kak Jen sehat di mana? Tata Aran. Sudah bawa hujan kemari. Ini sama-sama di Tondano yang di satu daerah hujan, satu Kita di Werot kok mendak bawa hujan ini cuman mungkin sebelah. Sudah Kang, berarti Udah lanjut. lanjut di sudah no Kang. Sudah selesai. Sudah selesai Don. Haleluya gitu kamu selesai. Kurang mau tunggu panggilan berarti. Iya, tinggal menunggu panggilan. Oh pas, masih ada 3 menit. Oh iya pas berarti. Ini rencana orang tatap muka kapan nih?
Hari Minggu dapat baru dia undangan di WA. Ini enak cuma ditendang, nggak boleh pulang rumah. Hari kita bagaimana? Astaga. Hari tanggal Dari tanggal berapa? dari tanggal 28 sampai 3 November. Hah, tanggal 3. Tanggal 3 penutupan hari Minggu. Aduh, kita tanggal 3 mau izin, boleh nggak sih? Oh, paling kurang matanya mau izin apa? Tapi anak baptisan kuat. Anak mau bikin baptisan. Oh ya. Oh, boleh paling. Paling Acara baptis. nanti abis itu orang pergi. Boleh lah. Boleh no datang makan di rumah. Iya, jam 10:30 itu penutupan. Tuh Haire ini. Berarti dia 1 minggu itu berarti nak pipi sekolah. Oh iya kan, tidak mau pergi no. Omar belum tahu lagi DP kegiatan pagi-pagi atau siang-siang atau bagaimana. Kalau info nggak mau pergi sekolah so 1 minggu itu full. Sekolah. Oh my god. Nggak Omar tahu kalau hari Senin Ngoni boleh pergi sekolah no, nanti kok DP pendaftaran jam 4 sore. Duh, nih tahu kalau mau dapat izin lek ini no, tuh sampai kepala sekolah. Pasti Kan dapat ada izin surat lah. dari dinas nanti. Dapat izin lah Walaupun biasanya orang kalau misalnya kepala sekolah dikasih izin nanti bilang Pak Kabit ketenagaan baru atau bilang ke orang BGP, nanti orang BGP yang telepon langsung Pak Kabit ketenagaan, kepala sekolah auto. iyo Kang. Iya. Iyo. Gitu. Orang kalau di kalau kepala sekolah nggak kasih izin, orang bilang no Pak BGP. BGP. Iya. Mulai kok tanggal 2 lek kita lem. Aduh tuh hai banyak sekali kegiatan kuat no. Ada guru-guru kan nama ikut lomba lain dance tuh. Iyo betul. Iyo. Kita salah satu no peserta nih boleh Ya, tolak. Oh my gimana? god. Semua rusak tuh formasi kalau ada satu yang hilang. Iyo, aduh kasihan. Banyak kegiatan kok pusing-pusing. Paling Kak Fasil bilang menyesuaikan ya. Bagaimana? Berarti kalau apa cuma ikut lomba balik ulang dang. Begitu sekarang boleh. Iya, stop. Nanti dikomunikasikan. Oh, ngapain? Fasil sudah yang ada paling kurang kekeluhan, kesah. Aduh. Iya. So dapat dengar. Oke, sudah habis waktunya kakak-kakak. Sambil menunggu teman-teman yang dari breakout room, sudah ada undangan ya di grup. Sudah ada undangan untuk pertemuan tatap muka kita. Nanti di akhir sesi kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Oke. Oke, baik. Kakak-kakak, kita langsung saja karena waktunya sudah mepet. Kelompok 1, apakah siap untuk langsung presentasi? Pak Alvin, Kak Jansihar, Kak Natasha, sudah siap ya? Siap, orang siap terus. Siap. Saya bantu share screen dari sini. Silakan yang akan presentasi siapa? Kak Alvin Jo. Coba nih kita tes. Kak Alvin Jo. Iya. Kalau boleh Kak Natasha juga. Kak Alvin itu. Aku coba. Oke, silakan, Kak.
Sudah kali ya? Ya, silakan. Sudah. Bagaimana kalau kita yang share screen baru Kak Jansihar yang baca supaya ada kolaborasi yang luar biasa toh? Oke, silakan atur. Silakan Kak Jansihar. Oh, hujan Oh, deras. hujan deras berarti karena Tasya yang baca. Oke deh. Tuh, dapat baca nggak sih ini? Boleh, boleh. Boleh, ada. Kamu mulai. Silakan. Boleh saya ke atas lah itu. Boleh dong. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyajian gerak. Apa itu tadi? Kak, saya ke atas. Penyajian tugas gerak. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. A. Menetapkan tanda atau prosedur dengan menggunakan komunikasi verbal dengan menghitung 1-3 atau berteriak mulai. Nah, yang kedua, menggunakan komunikasi nonverbal dengan tepuk tangan, mengangkat tangan, atau dengan peluit. Bagian B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, gangguan cuaca, mengarahkan peserta didik ke ruang kelas untuk melanjutkan pembelajaran. Yang kedua, gangguan kebisingan, meminta peserta didik mengabaikan gangguan yang ada. Yang bagian C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama, membuat barisan dengan model lingkaran. Yang kedua, suara guru harus bisa dijangkau oleh peserta didik dan dapat didengar dengan jelas sehingga perhatian mereka secara penuh dapat tertuju pada guru. Yang ketiga, untuk masalah penglihatan, ketika pembelajaran di lapangan, anak-anak diposisikan membelakangi matahari atau di tempat dengan berbayangan pepohonan atau bangunan dalam kurung di tempat yang teduh. Bagian D, penggunaan waktu yang efisien. Yang pertama, menerapkan proses pembelajaran sesuai dengan RPP atau modul pembelajaran. Yang kedua, penyampaian materi harus jelas, lugas, dan tidak berbelit-belit atau singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, memulai pembelajaran dengan tepat waktu. Baru masuk di yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan yaitu servis bawah bola voli. Urutan pengajaran yang dilakukan, yang pertama, melempar bola ke atas melewati kepala, melakukan lempar tangkap bola secara berpasangan, kemudian melakukan servis bawah. Isyarat pembelajaran. Keterampilan yang diajarkan masih servis bawah bola voli. Syarat yang bisa digunakan, yang pertama, bola dipegang dengan tangan kiri. Yang kedua, kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Yang ketiga, lambungkan bola ke atas kepala, kemudian pukul bola dengan tangan yang dianggap kuat atau dominan. Masih ada lagi? Sudah. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih dari kelompok 3. Kak Olvin tetap share screen ya, Kak Olvin, supaya nanti kita bahas. Untuk kelompok lain, apakah ada tanggapan dari kelompok 2 dan 3? Dari kakak-kakak kelompok 2 dan 3, apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Oke, baik, kalau tidak ada, akan saya ulas sedikit. Untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik,
Saya perhatikan itu sudah sangat baik. Bagaimana mendapatkan peserta didik menetapkan tandanya, bisa pakai verbal, bisa pakai non-verbal, lalu faktor lingkungan, kalau cuaca hujan bagaimana, kalau bising bagaimana. Saya kira kakak dari kelompok itu sudah mendeskripsikannya dengan sangat baik. Memastikan peserta didik mendengar juga, membuat barisan dengan model lingkaran atau boleh model U supaya bisa semuanya saling melihat. Jadi tidak perlu secara resmi sekali baris seperti tentara, 3 banjar, 4 banjar, tidak perlu seperti itu. Oke, selanjutnya Kak Alvin. Ya, bisa ke bawah lagi. Untuk penggunaan waktu efisien, menerapkan proses sesuai dengan rencana yang dibuat, baik FPP maupun modul. Ya, betul sekali. Penyampaian materi harus jelas, tidak berbelit-belit ya, tidak kesana-kesini. Mulai pembelajaran dengan tepat waktu. Oke, kita ke menahapkan konten. Mari kita lihat rekan-rekan yang lain. Untuk menahapkan konten, kelompok 1 ini mempelajari contoh keterampilan geraknya servis bawah bola voli. Tahapannya yang bisa dilakukan, melempar bola ke atas melewati kepala. Oke, bisa. Mungkin bisa diperjelas menggunakan 1 tangan atau 2 tangan. Mungkin nanti bisa ditambahkan redaksi strateginya. Kemudian melakukan lempar tangkap bola secara berpasangan. Baik, apakah itu bisa untuk tahapan konten servis bawah bola voli? Dari kelompok lain bagaimana tanggapannya? Melempar bola ke atas melewati kepala. Melempar tangkap bola secara berpasangan. Yang terakhir, melakukan servis bawah. Ya. Sebagai pertanyaan, untuk lempar tangkap bola secara berpasangan, apakah bisa untuk tahapan servis bawah bola voli? Pertanyaannya, kakak-kakak dari kelompok 1, pertimbangannya apa memasukkan ini? Untuk servis bawah bola voli. Gambarannya apa? Kenapa melakukan lempar tangkap secara berpasangan dapat dimasukkan dalam tahapan servis bawah bola voli? Ya, silahkan Kak Jansihar. Kalau servis bawah, kalau kita melakukan servis berarti bola melambung ke atas toh. Jadi hampir mirip dengan melakukan lempar tangkap bola, bola itu mengarah ke atas. Mungkin dari situ dasarnya, ambil dari melakukan lempar tangkap bola. Arah bola ke arah atas. Oke, berarti tahapannya kalau lempar tangkap bola bisa masuk di tahapan servis bawah. Oke, baik. Kemudian yang terakhir adalah melakukan servis bawah dengan teknik yang benar. Untuk masukkan saja, untuk melempar bola ke atas melewati kepala, itu bisa dilakukan apakah 2 tangan atau 1 tangan, mungkin itu bisa menjadi tahapan. Yang pertama, itu masukan saya pribadi boleh dipakai atau boleh tidak. Yang pertama mungkin pakai 2 tangan dulu, lempar ke atas. Yang kedua, pakai 1 tangan. Nah, kemudian tahapan yang ketiga baru melakukan servis bawah. Oke, kita lanjut ke Q-nya, ke isyarat pembelajaran yang dipakai. Bagaimana menggunakan Q pembelajaran untuk servis bawahnya. Silakan ke bawah, Kak Alvin. Nah, untuk Q atau isyarat dalam servis bawah bola voli, bola dipegang dengan tangan kiri. Oke, kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Ya, masih bisa. Lambungkan bola ke atas kepala, kemudian pukul bola dengan tangan yang dianggap kuat dan dominan. Gimana kira-kira kakak-kakak dari kelompok 2 dan 3? Q yang dipakai kelompok 1 untuk pembelajaran servis bawah. Syarat-syarat apa? Ketentuan Q itu apa? Singkat, padat, akurat. Bola dipegang 1 tangan. Kaki kiri di depan. Lambungkan bola, pukul bola. Kalau seperti itu bagaimana? Oke, pendapatnya dari kelompok 1 atau Kak Natasha, Kak Alvin, dan Kak Jansyar. Lambungkan bola ke atas kepala, kemudian pukul bola dengan tangan yang dianggap kuat atau dominan. Terlalu panjang tidak menurut kakak-kakak? Panjang, Kak. Terlalu Panjang, panjang. Kak, panjang. Kak Topan, ada masukan untuk servis bawah bola voli?
cue yang bisa dipakai? Kalau melambungkan bola ke atas kepala, nanti kan bola turun ke bawah akan menjadi berat, Kak. Nanti anak-anak kurang kuat aku untuk maksud tekanan bola dari ada daya tarik gravitasi di situ kan, Kak. Bola lebih berat ke bawah, Oke. makanya anak-anak akan susah untuk memukulnya. Oke, jadi masukan Kak Topan, cue yang bisa Ya. digunakan bagaimana Kak Topan untuk mempelajari servis bawah, arahan yang bisa kita berikan ke anak-anak? Jangan terlalu tinggi lemparnya, Kak. Boleh saja di tangan. Kata-katanya Kak Topan untuk cue atau isyarat ini kata-kata yang bisa kita gunakan. Kira-kira kata-katanya bagaimana? Pegang bola dengan tangan kiri sejajar di depan dada. Contoh. Oke. Kemudian lepaskan bola. Kemudian pukul bola dengan tangan yang paling kuat. Nah, pegang bola tangan kiri sejajar dengan dada, lepaskan bola, pukul bola. Seperti itu Kak Topan? Kira-kira boleh seperti itu, Kak. Kalau terang mau lempar kan dia ada daya tarik bumi, nanti lebih berat bola mau. Oke. Ya, baik. Terima kasih Kak Topan. Jadi untuk kelompok 1, untuk lempar bola atau tidaknya itu kembali ke pertimbangan. Untuk teknik yang benarnya boleh hanya dilempar, sekedar dilempar setinggi, yang penting bola terlepas. Untuk peraturan resminya mungkin Kak Topan lebih tahu, tapi esensi dalam cue ini adalah kata-kata yang kita gunakan jangan terlalu panjang. Kalau misalnya bola dipegang tangan kiri, pegang bola menggunakan tangan kiri. Oke, kaki kiri di depan, lepas bolanya, pukul. Lalu pukul bolanya. Nah, cue yang kita harapkan seperti itu, jangan terlalu panjang. Oke, bagaimana kelompok 1? Ada yang mau ditanyakan untuk cue atau isyarat ini? Jadi sebisa mungkin singkat, padat, dan akurat. Kalau kata-katanya lambungkan bola ke atas kepala, pukul bola dengan tangan yang dianggap kuat, itu masih terlalu panjang ya. Bisa dipersingkat lagi redaksi kata-katanya. Bisa begitu? Siap. Oke, Pak baik. Fatih. Terima kasih. Bisa, Kelompok bisa. tuh. Baik, Kak Olvin mohon bantuannya ke bawah. Kita lihat secara sepintas langsung ke Q-nya, kelompok 2. Kita akan coba langsung bahas Q-nya untuk kelompok 2. Kalau memperoleh perhatian dan menahapkan konten, saya kira kakak-kakak sudah memahaminya. Untuk Q kita akan kupas bersama-sama. Kelompok 2, tadi Kak Topan dan Kak Romal ya, kalau tidak salah. Ini Kak Topan, servis pendek bulu tangkis. Q-nya bagaimana Kak Topan? Ini belum? Belum, Kak. Belum selesai, Kak. Total. Oh, belum selesai. Balik di room. Oke, Karena langsung Soalnya saja. tadi Kak baru belum lama ada masuk, so bikin tugas tuh jadi bingung-bingung itu pertama. Oke, baik-baik. Kira-kira Q yang bisa dipakai apa, Kak Romal dan Kak Topan? Kalau untuk memberikan arahan, lakukan servis bulu tangkis, servis pendek bulu tangkis. Pertama cara memegang racket dan kok. Bukan, servis pendek bulu tangkisnya Kak Romal. Q yang bisa kita gunakan. Q-nya bukan ini. Bukan apa? Penahapan konten bukan. Q-nya. Oh. Kalau gambaran dari kelompok 1 tadi, servis bawah bola voli. Pegang bola tangan kiri, lepaskan bolanya, pukul. Nah, itu singkatnya begitu. Q itu harus singkat. Pegang raket dengan tangan kanan. Kemudian tangan kiri memegang kok. Pukulan sedang, kemudian pukulan sedang sehingga bola lewat tipis di atas net. Baik, itu dari Kak Rommel. Kak Topan, bisa dibantu dipersingkat redaksi kata-katanya supaya anak-anak itu lebih, pegang tangan kok tangan kiri, raket tangan kanan, siap-siap mukul setipis mungkin di atas net. Nah, redaksinya usahakan kakak sesingkat mungkin tapi tetap menjaga akurat dari petunjuknya tersebut.
Begitu kira-kira. Kak Romel, Kak Topan, ada pertanyaan untuk Q atau isyarat pembelajaran? Bagaimana kira-kira Kak Romel dan Kak Topan? Berarti setelah memegang racket, bola dipukul tipis melewati net. Ya, bisa begitu. Jadi sebisa mungkin kakak-kakak kelompok 1, 2, dan 3, Q ini kita gunakan sebagai langkah arahan yang kita berikan ke anak-anak itu dengan sesingkat dan sepadat mungkin, tetapi tidak mengurangi esensi dari tujuan yang kita berikan. Tadi kan kalau kita mau mengarahkan secara detail, ya jadi pegang pakai tangan kiri, nanti kok itu akan jatuh begini, 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 begini. Bola itu kalau dipukul terlalu keras begini, nah itu terlalu panjang. Anak-anak akan sibuk untuk mencerna bagaimana caranya itu, untuk sibuk mencerna kata-kata guru saja. Tapi sebisa mungkin kita menggunakan isyarat atau cue pembelajaran ini sesingkat dan sepadat mungkin, tetapi tetap akurat untuk melaksanakan servis pendek bulu tangkis. Nah, untuk strateginya, mari kita perkaya referensi bersama-sama nanti untuk selanjutnya. Oke, begitu kita langsung ke kelompok 3. Saya mau lihat Q-nya. Bagaimana? Coba Kak Alvin, mohon bantuannya ke bawah. Oke, itu ada Q. Kelompok 3 ada Kak Rizky dan Kak Emma. Menendang dengan kaki bagian dalam permainan sepak bola. Melihat terlebih dahulu cara siswa. Oh, ini apa ini? Menahapkan atau Q ini ya? Coba ke atas sedikit. Oh, ini Q. Oh, bukan. Ke bawah lagi. Menahapkan konten. Q. Oh ya, ini Q. Oke. Q-nya. Bola ditaruh pada kaki yang dominan. Arahkan kaki pada kaki bagian dalam. Kaki ditarik ke belakang. Kaki didorong ke depan. Tepat mengenai bola. Oke. Baik. Nah, ini bisa kita gunakan. Mungkin redaksi kata-katanya lebih disempurnakan lagi. Ini sudah bagus. Bola letakkan di kaki yang dominan. Arahkan kaki pada kaki bagian dalam. Oke. Tinggal perbaiki redaksi kata-katanya untuk kelompok 3. Ini sudah berusaha karena ini menendang bola dengan kaki bagian dalam. Mungkin bisa dipersingkat lagi redaksinya, diperbaiki lagi untuk pengolahan kata-katanya. Ini sudah bagus arahnya untuk Q, ini sudah benar. Dan kelompok lain sudah mengarah ke Q, tinggal memperbaikinya lagi untuk redaksi kata-kata lebih singkat dan lebih padat serta tetap akurat. Oke, begitu kakak-kakak. Oke, terima kasih Kak Alvin untuk share screen-nya. Silahkan stop share-nya. Baik. Nah, kakak-kakak, untuk pertemuan kita sesi tatap maya hari ini sudah selesai. Kita sudah berbagi referensi penyajian tugas gerak, mulai dari mendapatkan perhatian dari peserta didik, dan juga bagaimana menahapkan konten, bagaimana kita menerapkan Q atau isyarat pembelajaran dalam setiap pembelajaran PJOK. Nah, kuncinya kakak-kakak bahwa semakin kaya referensi kita sebagai guru PJOK dalam mengembangkan strategi di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, untuk mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Ya, tentunya berpengaruh karena berkaitan dengan komunikasi efektif. Kemudian penahapannya adanya pemprogresan dan penahapan konten. Itu masuk dalam aspek-aspek pembelajaran yang efektif. Oke. Baik, untuk refleksi mungkin satu orang saja. Saya minta dari Kak Alvin bisa memberikan pendapatnya. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda
dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK pada sesi ini. Silakan Kak Olvin membuka mikrofonnya. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kembali lagi disuruh berefleksi. Hari ini luar biasa. Kenapa? Karena dalam pembahasan kelompok tadi sempat bertukar pikiran. Mungkin Pak Fasil memantau setiap kelompok, tapi saya berpikir kelompok kami yang paling ribut mungkin karena memang sangat banyak ide yang muncul di sana. Pada bagian pertama saya turut mengambil bagian, tapi pada bagian pembahasan yang kedua saya menyerahkan tidak sepenuhnya kepada dua teman karena seperti yang disampaikan tadi, kalau bagian permainan apalagi bola voli kita kurang paham. Kita atau saya masih perlu banyak belajar karena memang semasa sekolah tertarik dengan PJOK, tapi memang tidak seperti teman-teman yang luar biasa hebat ada di room ini yang fokus pendidikannya, jenjang pendidikannya S1-nya PJOK. Sementara saya latar belakang pendidikan tidak PJOK, tetapi sangat berbahagia dan bersyukur lewat PKG PJOK ini lebih banyak mendapatkan pengetahuan tentang pembelajaran PJOK. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Olvin untuk refleksinya hari ini. Jadi tentu harapannya Kak Olvin setelah ini meskipun bukan guru murni PJOK, tetapi Kak Olvin bisa mengadopsi materi dari penahapan konten bagaimana. Tentu harapannya dari capaian-capaian pembelajaran yang ada di fase fondasi bisa Kak Olvin arahkan strateginya menggunakan aktivitas gerak. Nah, di situ peran dari guru di fase fondasi untuk membiasakan anak-anak, membantu kami guru-guru di fase selanjutnya, anak-anak itu sudah dari awalnya sudah menyukai aktivitas gerak atau aktivitas fisiknya. Oke, baik, terima kasih. Iya, betul Kak. Ada sedikit lagi tambahan. Ya, silakan. Mungkin yang di kelompok ini, orang ini kelas 1 ya, Minahasa kelas 1. Iya, betul. Mungkin yang terdaftar di kelompok ini ada 15 orang kalau tidak salah. Ya, Tetapi 15. yang bertahan sampai saat ini, yang saya sendiri melihat cuma torang-torang ini Jo. Ada Kak Romel, Topan, Rizky, Jansihar, Natasha, Carlos, dan Kak Emma. Saya juga. Kemarin sempat ikut kegiatan di hotel, pemateri yang dihadirkan sempat membahas kegiatan ini. Dan ternyata ini hanya berbagi sedikit. Di awal-awal kita pribadi berpikir, kasihan siapapun kita datang masuk di PJOK, apa yang kita bisa mau bawa di sini apa sebenarnya. Tetapi ini mungkin merupakan yang kita mau sampaikan ini semangat buat teman-teman. Kegiatan ini bukan kacang-kacang orang Manado bilang. Ternyata kegiatan ini memang mendapat perhatian khusus dari kementerian. Dan untuk ke depan pembelajaran PJOK ini akan menjadi fokus, mungkin bukan fokus utama, tetapi akan lebih diperhatikan lagi. Sampai narasumber yang hadir kemarin di hotel bilang, sangat berbahagialah yang terjaring dan bertahan sampai sejauh ini di kegiatan PKG PJOK ini. Kemarin sempat dipanggil, cuma kita satu-satunya yang ikut di kegiatan PKG PJOK yang dah hadir di kegiatan kemarin. Narasumber sangat menyayangkan karena menurut dia kegiatan ini sangat luar biasa. Karena itu teman-teman yang hadir, yang ada, yang bertahan sampai saat ini, janganlah jadi sama dengan kita. Sempat surut kita semangat, tetapi dibangunkan kembali kemarin
sehingga kita berpikir apa yang sudah dimulai harus kita jalani sampai semuanya benar-benar selesai. Demikian. Oke, terima kasih Kak Alvin, luar biasa untuk motivasinya buat kita semua, termasuk saya Kak Alvin. Saya juga manusia biasa, sempat surut juga karena keadaan peserta Minahasa yang mendapatkan kuota 2 kelas, tetapi keadaannya sama. Ya, kelas yang satunya lagi juga pesertanya pasang surut yang jumlahnya hampir sama. Oke, silakan Kak Topan, ada yang mau disampaikan? Tidak, Kak, tidak. Oh, kepencet. Ya, jadi itu karena kegiatan PKG PJOK ini memang difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan juga bersinergi dengan Kemenpora karena berkaitan dengan DABON, Desain Besar Olahraga Nasional kita. Harapannya mulai dari fase fondasi, kita sebagai guru, baik guru PJOK maupun yang mengampu atau yang mengajarkan PJOK ini, mampu mengarahkan dan mencetak generasi-generasi yang tidak mager, yang selalu aktif, dan tentunya dari hasil didikan kita semua nanti harapannya kita bisa menciptakan ikut andil dalam gerakan Indonesia Emas nantinya. Mudah-mudahan Indonesia nanti harapannya masuk 20 besar Olimpiade. Itu harapan sesuai desain besar olahraga nasional. Sesuai dengan peran kita tidak gampang kakak-kakak sebagai guru PJOK itu, kita kalau pelatih hanya sekedar, oh ini ada atlet, mari kita latih sebaik mungkin. Tapi kita menciptakan ke arah sana. Dari sebanyak karakteristik anak-anak yang berbeda-beda, kita berusaha semuanya mau beraktivitas fisik. Itu kakak-kakak. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Alvin untuk refreshingnya dan motivasinya untuk kita semua. Nah, kakak-kakak, untuk selanjutnya tentu ini akan menjadi referensi untuk kita semua yang sudah kita bagikan. Saya kira sudah cukup. Nah, pada akhir sesi ini peserta akan saling belajar dan berbagi referensi baik dari semua jenjang, dari jenjang fondasi. Kebetulan di kelas kita hanya ada 3 jenjang fondasi, jenjang SD, fase fondasi, maksudnya fase fondasi, fase A, B, C, dan D, kalau nggak salah. SMP itu fase D. Oke, baik. Kita akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Karena PJOK tidak akan lepas dari tugas gerak. Baik, terima kasih kakak-kakak untuk waktunya pada sore hari. Sampai ketemu pada sesi tatap muka. Tentu akan kita harapkan semakin bersemangat, semakin kompak kita yang berada di kelas ini, semakin seru nanti kita akan belajar bersama-sama. Untuk itu kita tutup dulu dengan berdoa. Izinkan saya untuk menutup doa ini dengan memimpin secara langsung. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita foto bersama dulu. Nanti setelah itu jika ada pertanyaan berkaitan dengan tatap muka, silakan ditanyakan. Kita akan foto dulu. Oke, siap. Kak Carlos, Kak Rommel, Kak Alvin, bisa buka kameranya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih kakak-kakak untuk waktunya. Baik, silakan kakak-kakak jika ada pertanyaan